Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Ketemu lagi sama aku Rani Oktavia dengan nomor induk mahasiswa 18821500076. Aku dari program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini aku akan membahas tentang peranan artificial intelligence dalam pendidikan. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Artificial Intelligence yang diampu oleh Bapak Supriyadi STP MPD dan Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD. Yang pertama, pengertian Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan pembuatan mesin dan program yang dapat belajar dan berpikir seperti manusia. Contohnya seperti robotik. Robot dibuat oleh manusia menyerupai manusia, yaitu mereka dapat bekerja, berpikir, dan melakukan berbagai hal yang dapat dilakukan oleh manusia juga. Selanjutnya adalah penemu Artificial Intelligence. John McCarthy adalah penemu sekaligus pelopor dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Dia tidak hanya dianggap sebagai penemu, tapi dia juga yang pertama kali menggunakan istilah Artificial Intelligence. Selanjutnya adalah pertama kali Artificial Intelligence masuk ke Indonesia. Sejarah perkembangan Artificial Intelligence di Indonesia dimulai pada tahun 1980-an, ketika riset-riset awal tentang Artificial Intelligence dimulai di beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Pada saat itu, riset-riset ini hanya pada bidang-bidang tertentu saja, seperti Natural Language Processing, Machine Learning, and Image Processing. Adapun penerapan Artificial Intelligence dalam pendidikan, yang pertama sebagai mentor visual. Internet sekarang yang universal diciptakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan pemikiran tentang berbagai topik. Salah satu program yang berjalan bersama The Lab System yang beroperasi sebagai lingkungan multimedia dengan e-learning terintegrasi adalah Virtual Mentor. Menurut makalah jurnal Sistem Informasi Komputer, fitur mentor virtual lebih berguna daripada instruksi kelas biasa, menurut Zhang pada tahun 2004. Jika learning by asking atau LBA juga dikenal sebagai pembelajaran interaksi tidak digunakan, maka pembelajaran interaksi tidak akan terjadi. Akan ada dua komponen utama saat menggunakan LBA ini. Yang pertama ada video streaming, server, dan web server. Pengolahan video asli oleh kedua komponen ini akan menghasilkan generasi pertanyaan yang nantinya akan menjadi salah satu data pertanyaan dan yang selanjutnya dapat dipanggil kembali dan dikembangkan, tergantung pada intensitas pertanyaan yang muncul dan perubahan video yang diproses. Ketersediaan mentor virtual seperti LBA membuat kontak menjadi lebih efisien dari sudut pandang manajerial dan keuangan. Selanjutnya yang kedua adalah voice assistant. Penggunaan dapat belajar tanpa harus membaca berkat fitur asisten suara atau voice assistant pengganti suara. Membaca informasi yang mengaktifkan asisten suara akan berbeda dengan proses kognisi manusia seperti penyerapan informasi dari suara. Voice assistant dijelaskan dalam satu contoh sebagai alat untuk memahami sudut pandang guru. Esai ini membahas bagaimana guru melihat integrasi teknologi asisten suara di kelas, yang akan memberikan wawasan tentang pengaturan ruang kelas di masa depan menurut John Carlos pada tahun 2018. Voice assistant ini saat ini sedang dikembangkan untuk digunakan di berbagai perangkat teknologi. Dalam ruang kelas, fitur ini mempercepat pencarian siswa terhadap materi-materi tambahan. Adanya voice assistant juga memungkinkan siswa mendapatkan informasi yang transparan dan yang lebih akurat. Yang ketiga ada smart content. Sebuah aplikasi bernama Smart Content menawarkan data seperti laporan cuaca, berita terbaru, alarm, dan laporan perdagangan pasar saham. Fungsi ini menyediakan bahan bacaan terbaru dari buku-buku yang baru dirilis serta pencari informasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang tercakup dalam bidang pendidikan. Kemampuan ini tersedia dalam aplikasi seperti Cram 101 yang membagi buku teks digital menjadi beberapa bab. Hal ini akan memudahkan pembaca dan dalam hal ini yaitu siswa untuk menggali informasi yang mereka cari. Dan yang terakhir adalah Presentation Translator.
atau penerjemah presentasi. Memiliki kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang diinginkan. Pengguna hanya perlu mendengarkan berbagai macam teks pidato, artikel, ataupun buku digital tanpa perlu membaca dan menerjemahkan satu persatu. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendengarkan ucapan atau kalimat bahasa asing ke dalam bahasa ibu mereka. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang artificial intelligence dan penerapannya dalam pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.